Perkenalkan, nama saya Hussein Putra Paneo dari kelas 1 MB6, ingin mempresentasikan tugas yang diberikan Ibu, yaitu topik 3 mengenai manajemen dalam bisnis. Pengertian manajemen menurut ahli. Menurut Lawrence A. Apley, manajemen adalah suatu kalian untuk melakukan suatu pekerjaan atau menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai hasil-hasil tertentu melalui orang lain. Menurut Owe Liang Lee, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian pada human dan natural resource untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Berikut pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen terbagi menjadi 3, yaitu manajemen konvensional atau cara-cara menjalankan manajemen. Yang kedua, manajemen sistematik atau pemecahan-pemecahan masalah yang tidak hanya berdasarkan metode-metode lama atau pengalaman diri sendiri, tetapi berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain. Yang ketiga, manajemen science. Manajemen science adalah manajemen yang menjalankan tidak hanya berfokus pada pengalaman-pengalaman, tetapi juga berfokus pada tindakan atau ketentuan-ketentuan patokan kerja. Berikut fungsi manajemen. Fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu kumpulan keputusan-keputusan pada masa sekarang atau suatu tindakan pada masa yang akan datang. Planning dalam bisnis ialah meliputi suatu tindakan, memilih dan menghubungkan faktor-faktor dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai pada masa yang akan datang. Planning atau perencanaan dalam terhubung jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek atau short range kurang dari 1 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau intermediate range 1-5 tahun. Yang ketiga, perencanaan jangka panjang atau long range di atas 5 tahun. Berikut kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu organizing. Organizing adalah organisasi. Organisasi berasal dari istilah Yunani, yaitu organon, dan berasal dari istilah Latin, yaitu organum, yang artinya alat. Definisi organisasi menurut James Demany adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi mempunyai 3 ciri, yaitu yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya hubungan dan pembagian kerja di antara orang-orang itu. Yang ketiga, tujuan organisasi, adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. Berikut tujuan organisasi. Tujuan organisasi meliputi untuk mempermudah dalam menjalankan tugas. Yang kedua, membagi tugas atau kegiatan besar menjadi kecil. Yang ketiga, mempermudah pemimpin dalam melakukan pengawasan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu actuating. Actuating merupakan usaha untuk menggerakkan anggota kelompok atau organisasi sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Motivasi adalah proses pemberian motif. Berikut teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama physiological needs, yang kedua security needs, yang ketiga social needs, yang keempat esteem needs, yang kelima self-actualization needs. Dan itu adalah 5 dari teori motivasi menurut Abraham Maslow. Berikut controlling. Controlling adalah aktivitas untuk menentukan atau mengemukakan atau mengerupsi adanya
penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai. Controlling terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pengendalian kemudi atau string controls, yang kedua pengendalian screening atau scanning control, yang ketiga pengendalian purnakarya atau post action control. Berikut tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen terdiri dari 3, yaitu top management yang terdiri atas anggota-anggota atau board of director, yang kedua presiden atau manager director, yang kedua middle management yang terdiri atas kepala bagian atau head bagian dan head division atau head department. Yang ketiga ada operative management. Operative management terdiri atas kepala mandor atau foreman, yang kedua low supervisor, yang ketiga mandor dan pengawas. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya